A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Surat 100 Toha ayat 115. Walaqad ahidna lan yektine teman-teman wus janji sapa ingsun Allah. Walaqad ahidna lan yektine teman-teman wus janji sapa ingsun Allah ila adama maring Nabi Adam. Ila adama maring Nabi Adam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wasainahu tegese wasiat sapa ingsun Allah ing Adam alla yakula ing yento ora mangan sapa Adam alla yakula ing yento ora mangan sapa Adam ora mangan minasyajarati saking kayu minasyajarati saking kayu diharakatina minasyajarati saking kayu ming qablu sadurunge saking sakurunge aklihi minha teng tafsir jalane pinggir ning wonten ming qablu saking sadurunge aklihi minha nep min aklihi saking sadurunge aklihi minha. Niki sami seperti yang sering kula sampaikan bahwa ini sama seperti dengan yang dauhnya yang sering kita dengar niku sama dengan amma ba'du. Cara nang alfiyah niku wadmum binaan ghairanin adim tama lahu udifa nawiyan ma'udima. Wadmum mabnikanlah dhammah binaan secara mabni. Ghaira lafat ghairu in adim tama lahu udifa nawiyan ma'udima. Tatkala sebenarnya lafat ghairu qablu dan semisalnya itu membuang terhadap lafat yang diidhofahkan terhadapnya, tapi secara makna masih diperlihatkan, secara makna masih dikira-kirakan. Jadi qablu kan maksudnya kan ai qabli aklihi minha. Berarti masih secara makna masih mengira-ngirakan, secara makna masih diperlihatkan, dibutuhkan. Cuma secara lafadznya tidak ditampilkan, artinya dibuang. Qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunwal jihatu aidon wa alu. Terus kalau lanjutaken malih teng mriki min qablu saking sadurunge mingkoblu saking sadurunge oleh mangan sinten Adam ai qabli aklihi tegese saking sadurunge oleh mangan Adam minha saking syajarah ya Allah ya Rabbi ya Karim minha saking syajarah. Terus maranganten Fanasia mongko lali sapa Adam. Fanasia mongko lali sapa Adam ai taraka tegese ninggal sapa Adam ahdana ing janji kita janji ingsun Allah walam najid lan ora nemu sapa ingsun Allah ning maksudnya lahu maring Adam azman ing panejo kukuh ai hazman tegese ing panejo kukuh ya Allah ya Rabbi ya Karim ai hazman tegese ing panejo kukuh wa sabrun lan kesabaran amma saking barang
amma saking barang nahainahu kang nyegah sapa ingsun nahainahu kang nyegah sapa ingsun ing Adam anhu saking ma wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Surat Thaha ayat 115. Wa id qulna ay wadhkur lan nuturo sapa sira Muhammad id qulna ing dalem nalikane ngucap sapa ingsun Allah lil malaikati maring para malaikat ngucap malaikati maring para malaikat usjudu ing dawuh usjudu li Adam usjudu padha sujud sapa sira kabeh li Adam maring Nabi Adam fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis angin iblis huwa tawi iblis iku abul jinni bapak jin kana ana sapa iblis iku yashabu ngancani barengi sapa iblis al malaikata ing para malaikat wa ya'budulan nyembah sapa iblis Allah ing Gusti Allah ma'ahum sertane para malaikat aba mampang sapa iblis ai anis sujudi tekse saking sujud li Adam maring Nabi Adam qala ngucap sapa iblis ana khairum minhu ana utawi ingsun iblis iku khairun luwih bagus minhu tinimbang saking Adam ya Allah ya Rabbi ya Karim minhu tinimbang saking Adam wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa wa qulna surat Thaha ayat 117 fa qulna mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim ngucap sapa ingsun Allah ya Adamu ing pengendikan ya Adamu he Nabi Adam inna hadza ing dawuh inna hadza aduwwul laka inna hadza satrane ikilah iblis iku aduun musuh laka kedue sira wali zaujika lan kedue bojo sira Hawa anyatani Siti Hawa bil mati kelawan den waca mat Hawa ngaden fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa fala yukhrijannakuma mongko aja ngetokno temen sapa iblis ing sira karo fala yukhrijannakuma mongko aja ngetokno temen sapa iblis ing sira karo Adam lan zaujuk niku Adam lan Hawa minal jannati saking swarga fatashqa mongko sebabe cilaka sapa sira ya Allah ya Rabbi ya Karim ai tats'aba tegese mongko sebabe kangelan sapa sira bil harsi waz-zar'i wal hasadi wat tahni bil harsi kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim bil harsi kelawan nandur waz-zar'i lan tegese kelawan nandur ya bedane harsi sama zar'i. Kalau yang satunya itu menanam tanaman-tanaman yang besar, yang satunya lagi menanam tanaman-tanaman yang kecil. Bil harsi waz-zar'i lan tegese nandur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wal hasadilan panen. Wal hasdilan panen. Wa tahnilan giling. Wal khubzi lan ngeroti
wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono harsi wa zar'i ila akhirih. Waqtasara ala syaqaihi li anna rajul yas'a ala zaujatihi. Waqtasara lan nyendak sapa Allah ala syaqai ngatasi cilakane Adam. Di awal menghitopi dua, yukhrijannakuma, tapi di akhir cuma menghitopi satu, fatashko. Ini kenapa? Li'anna rajula krana saktenane wong lanang. Li'anna rajula krana saktenane wong lanang iku yas'a lumaku sapa rajul ala zaujati ing atase bojone rajul, karena laki-laki yang memiliki kendali atas perempuan. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Surat Thaha ayat 118. Innalaka saktenane iku kedue sira. Innalaka saktenane iku kedue sira alla taju'a utawi yen to ora luwe sapa sira. Tawi yen to ora luwe sapa sira fiha ing dalam jannah. Fiha ing dalam jannah. Wala ta'ra lan ora udo. Wala ta'ra lan ora udo sapa sira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala ta'ra lan ora udo sapa sira. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Wa annaka lan saktenane sira fathil hamzati kelawan fathai hamzah wa kasriha lan kasrai hamzah wa annaka atau wa innaka nggih atun alasmi inna wa jumlatiha. Atun utawi wa annaka iku ataf asmi inna ing atase lafat ing atase isime innalaka niku wa jumlatiha lan jumlahe inna la tatma'u fiha wala ta'ra. La tatma'u iku la tatma'u orang ngelak tidak haus sapa sira fiha ing dalam jannah ai tak tosu tegese orang ngelak sapa sira tidak haus sapa sira wala tadha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim lan ora kepanasan sapa sira. Wala tadhalan ora kepanasan sapa sira ai la yahsululaka harru syamsid duha lintifa'i syamsi fil jannah. Ai la yahsul tegese ora hasil laka kedue sira apa harru syamsid duha panase srengenge waktu duha. Panase srengenge waktu duha lintifa'i syamsi krana ora anane matahari, ora anane srengenge fil jannati ing dalam swarga pun sak menten mawon. Terus ini untuk kali ini walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Surat Thaha ayat 115. Ini sekarang kita membahas terhadap ceritanya Nabi Adam. Kemarin mari bahas ceritane Nabi Musa. Kemarin juga samarnya membahas ceritanya Nabi Musa. Marono membahas proses atau bahasanya pembahasan penurunan Al-Quran. Sekarang kita membahas tentang ceritanya Nabi Adam. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Surat Thaha ayat 115. Walaqad ahidna ila adama. Dan sungguh aku telah menjanji terhadap Nabi Adam. Aku Allah telah menjanji terhadap Nabi Adam. Ai wasaina alla ya'kula minasyajarati. yakni aku telah mewasiati, memerintahkan terhadap Nabi Adam agar dia tidak memakan buah khuldi. Bahasanya buah khuldi. Agar dia tidak memakan
buah-buahan dari pohon. Agar dia tidak memakan buah dari pohon. Min qablu ay qabli aklihi minha, mulai dari sebelum dia memakan terhadap sesuatu dari pohon tersebut, buah dari pohon tersebut. Ini sudah dijanji, diperintahkan, dilarang oleh Allah jangan sampai memakan buah-buahan dari pohon tersebut. Tapi fanasia ay taraka ahdana, namun Nabi Adam lupa, artinya meninggalkan terhadap janji tersebut. Walam najid lahu azma, dan aku Allah tidak menemukan untuk Adam sebuah azam atau keinginan kuat, dan ay hazman wa sabran amma nahainahu anhu, ya. Dan aku tidak menemukan bagi Adam tekad yang kuat, artinya tekad yang kuat dan kesabaran atas apa yang dicegah oleh Allah kepadanya. Yes. Terus ini membahas mengenai yang namanya ceritanya Nabi Adam. Didawakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, "I'lam anna hadha huwal marrah as-sadisah min qissati Adam alaihi salam fil Quran." Perlu kita ketahui bahwa untuk surat Toha ayat 115 ini yang membahas ceritanya Nabi Adam, ini merupakan ceritanya Nabi Adam yang diulang untuk ke-6 kalinya. Berapa? Diulang yang ke-6 kalinya. Jadi ceritanya Nabi Adam ini nang Quran itu wakeh, maksudnya diulang-ulang. Dan di dalam surat Toha ini yang sedang kita bahas ini merupakan surat yang merupakan pengulangan ceritanya Nabi Adam yang nomor 6. Ya, ini yang pertama fi suratil Baqarah. Yang pertama itu dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang nomor 2 summa fil A'raf, kemudian di dalam surat Al-A'raf. Kemudian yang ketiga summa fil Hijri, dalam surat Al-Hijr. Yang nomor 4 summa fil Isra, dalam surat Al-Isra. Yang kelima summa fil Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi, kemarin sudah. Summa hahuna, kemudian di dalam ayat ini, dalam surat dan ayat ini, surat Toha ayat 115 ini merupakan pembahasan ceritanya Nabi Adam yang terulang, bahasannya dan yang terulang untuk yang ke-6 kalinya, bahasanya dan. Tapi terulangnya itu tentu ada bahasa yang berbeda dan maksud yang berbeda. Pon, itu ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan didakwakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, kan kemarin terakhir pembahasannya itu tentang wa qur rabbi zidni ilma, ngoten nggih. Wa qur rabbi zidni ilma. Pembahasan yang terakhir kemarin itu membahas tentang bahwa Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah agar selalu terus meminta terhadap Allah Ta'ala agar ilmunya selalu ditambah. Maka di ayat ini Allah Ta'ala itu menjelaskan ceritanya Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu sudah dijanji, sudah diperintahkan, ya, dijanji oleh Allah Ta'ala yang isinya jangan sampai memakan buah-buahan dari pohon yang ada di surga. Tapi Nabi Adam lalai hingga memakan. Maka di sini dikatakan hubungannya adalah karena memang yang namanya setan, yang namanya jin, itu sangatlah menggoda terhadap para manusia, sehingga untuk menghindari godaan-godaan iblis, godaan-godaan setan, godaan-godaan jin, itu adalah sangat dibutuhkan yang namanya ilmu. Nah, sangat dibutuhkan yang namanya ilmu. Jadi melakno wingi ku wis
bahasanya diingatkan wa qur rabbi zidni ilma, agar terus meminta terhadap Allah Ta'ala agar terus diberi ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar seseorang itu terhindarkan daripada godaan-godaan iblis, setan dan juga jin. Hari ini ketika akan ngonten cara bahasanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yang hari beliau dawuh annahu lamma qala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma dzakara ba'dahu qissata Adam alaihi salam fa innahu ba'da ma ahidallahu ilaihi wa balagha fi tajdidil ahdi wa tahdhiri minal adu nasiyah. Faqad dalla dzalika ala dha'fil quwwatil basyariyah ala tahaffud an tahaffud fayataju hina idin al isti'ana bi rabbih fi aywafiqahu li tahsilil ilmi wa yujannibuhu anis sahwi wan nisyan. Ayat yang ingin dikatakan ngoten hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kalau ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Adam itu lalai terhadap janjinya, bahwa tidak diperbolehkan yang namanya makan buah khuldi. Maka hubungannya sangat kuat dengan yang kemarin agar seseorang benar-benar terjauhkan. Para Bani Adam ini, keturunannya Adam ini agar benar-benar terhindarkan dari yang namanya godaan-godaan jin, godaan-godaan setan, godaan-godaannya iblis. Terhindarnya adalah dengan cara meminta terhadap Allah Ta'ala agar terus ditambah ilmu dan dijauhkan dari kelalaian. Niku hubungannya, karena pada hakikatnya manusia ini sangatlah lemah untuk menjaga dirinya. Pon, niku dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ngoten. Pon, walaqad ahidna, niki wis jelas nggih secara murad, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sing jenenge Nabi Adam ini sudah dijanji oleh Allah agar tidak memakan buah-buahan dari pohon yang ada di surga. Ainahainahu anil akli minha wa hatamna alai al akli minha fa ghalaba muraduna ala amrina. Tapi nyatanya Nabi Adam itu lalai, ay taraka ahdina ay muta'awilan haitsu wallata iblisu biqaulihi hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Tadi Nabi Adam itu lalai bukan kok gara-gara dirinya sendiri, akan tetapi gara-gara godaannya iblis. Pun, mulanya sampai tinggi akan walam najid lahu azma, dan aku tidak menemukan bagi Adam sebuah tekad yang besar. Sebuah tekad yang besar, ay hazman wa sabran amma nahainahu. Tekad yang besar dan kesabaran atas apa yang aku larang terhadapnya. Pun. Dan ayat selanjutnya wadhkur ay idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa wa huwa abul jinni kana yashabu al malaikata wa ya'budullaha ma'ahum aba ay anis sujudi li Adam qala ana khairum minhu. Pun tengah iki dilanjutakan dan tuturkanlah wahai Muhammad idqulna lil malaikati isjudu li Adama, tatkala aku Allah mengucapkan terhadap para malaikat nopo dawuhnya Allah Ta'ala terhadap para malaikat usjudu li Adamah, bersujudlah kalian semua terhadap Nabi Adam. Jadi Allah Ta'ala dawuh dumateng para malaikat agar semuanya bersujud terhadap Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Siapa sih iblis itu? Iblis adalah wahuwa abul jin. Iblis itu bapaknya jin. Jadi kalau yang versi tengeriki, iblis itu bukanlah malaikat, tapi iblis itu adalah bapaknya jin. Karena yashabu al malaikah, yang selalu bersamaan dengan para malaikat. Ya wa ya'budullaha ma'ahum, dan menyembah terhadap Allah Ta'ala, beribadah terhadap Allah Ta'ala bersamaan dengan para malaikat. Ini sering bolak-balik dibahas, ini di pundi teng Al-Baqarah ini juga sering dibahas bahwa apakah yang namanya malaikat ini diperintahkan sujud terhadap Nabi Adam ini, apakah bentuknya sujudnya itu dengan meletakkan kepala ke kening atau kepala ke napa iki jenenge ke bawah, atau
Tidak, itu para ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan sujudnya itu memang sujud yang seperti yang kita ketahui, yang memang benar-benar sujud. Tapi ada yang mengatakan itu enggak sampai sujud yang seperti itu. Tapi yang perlu diketahui adalah secara garis besarnya, sujudnya di sini bukanlah sujud yang menyembah. Nah, bahwa sujudnya di sini bukan sujud yang menyembah, tapi sujud yang hanya untuk penghormatan. Sujud yang hanya untuk penghormatan terhadap Nabi Adam pun sekaligus ini merupakan perintahnya Allah Ta'ala. Pun itu yang pertama ngoten. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali satu yang enggak mau, yaitu dari iblis. Mana iblis ini bukan malaikat tapi bapaknya jin. Aba ai anis sujudi, iblis tidak mau bersujud, sombong, congkak untuk bersujud terhadap Nabi Adam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala, sekaligus yang namanya iblis itu selalu berkata ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Ini omongannya iblis itu isinya cuma selalu sombong dan merasa lebih baik. Ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih baik. Jadi secara garis besarnya seperti itu akan kalian saya As-Sawi, qurrirat hadhil qissah fi sab'i suwarin minal Qur'an ta'liman lil ibadi imtisalal amri wajtinaban nahyi. Jadi teng mriki dingendikaken sing jenenge ceritane Nabi Adam, kemudian juga ceritanya iblis, Nabi Adam dan juga iblis, ini di dalam Al-Quran diulang-ulangi 7 kali. Apa? Diulang-ulangi 7 kali. Dan ini merupakan yang ke-6. Yang belum, ini yang hampir terakhir. Ini yang ke-6. Kenapa sih kok diulang-ulangi ceritanya Adam sama iblis itu? Kenapa kok diulang-ulangi dalam Al-Quran sampai 7 kali? Tengriki daunnya As-Syekh As-Sawi, ta'liman lil ibad, untuk mengajari, untuk mengajarkan terhadap para hamba yang namanya imtisalal amri wajtinaban nahyi, agar bisa mematuhi terhadap sebuah perintah dan menjauhi terhadap larangan. Ya, sampai-sampai ceritanya Nabi Adam sama iblis itu diulang-ulang sampai 7 kali. Iben awak dhewe iku iso krana paling abot bagi manusia itu ya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Iku sing paling abot. Bahasane ringkas, gampang. Tapi dalam penerapannya sangat sulit untuk benar-benar imtisalal amri, menurut terhadap sebuah perintah dan menjauhi terhadap larangan. Dan itu yang pertama ya. Yang kedua, li'anna hadhil kisah sababun fi adawati iblis li Adam. Sekaligus cerita ini merupakan sebab yang paling utama yang menjadikan iblis itu sangat memusuhi terhadap seluruh keturunannya Nabi Adam. Jadi hingga kiamat besok yang namanya keturunannya Nabi Adam ini terus-terusan dimusuhi oleh iblis dengan cara iblis berupaya untuk menyesatkan terhadap para keturunannya Nabi Adam, para manusia ini. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Surat Thaha ayat 117. Allah Ta'ala ndawi dumadang Nabi Adam, faqulna, maka aku Allah berfirman terhadap Adam, ya Adamu, wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya iblis ini, aduwwun laka, merupakan musuh bagimu, wali zaujika, dan juga bagi istrimu, ai Hawa bil maddi, ini juga menjadi musuhmu dan juga musuh istrimu, yakni Sayyidah Hawa. Bil maddi, dengan dibaca mad, dengan dibaca panjang lafaz Hawa itu. Pun fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka sungguh jangan sampai iblis ini
membuat kalian berdua diusir dari surga. Fatashqa, sehingga kamu menjadi celaka. Aitat ababil harsi wa zar'i wal hasdi wa tahni wal khubzi wa ghairi dalik. Yani kamu akan menjadi kecapean gara-gara kalau sudah diusir dari yang namanya surga. Kalau diusir dari surga otomatis menempat di dunia. Berarti kalau di dunia itu menjadi celaka, artinya menjadi terbanyak beban, banyak pekerjaan. Rupane nopo? Harus menanam al-harsi wa zar'i, menanam pohon, menanam tanaman, kemudian harus memanen, harus masak, harus nopo jenenge membuat makanan dan seterusnya. Kangelan lah pokoknya. Beda dengan tatkala di surga, semua serba siap, semua serba instan, cara bahasane ngoten. Malana teng mriki dilanjutkan waqtasara ala syaqaihi li anna ar-rajul yas'a ala zaujatihi. Teng mriki disebutaken fala yukhrijannakuma ay annahyul iblis suratan wal murad nahyuhuma an ta'ati asbabil khuruj fala fayatasabbabu an dzalika husulut ta'ablau fid dunya. Terus maranganten teng mriki ngendikaken fala yukhrijannakuma ini merupakan sebuah bentuk larangan untuk iblis. Ngoten nggih, ini merupakan sebuah nahyu, larangan untuk iblis. Janganlah iblis itu membuat terhadap Adam dan juga Hawa itu diusir dari surga. Di fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, ini merupakan larangan terhadap iblis. Hei iblis, jangan sampai kamu membuat terusirnya Adam dan juga Hawa dari surga sehingga kamu Adam menjadi celaka. Tapi pada hakikatnya ini merupakan sebuah pengingat untuk Adam dan juga Hawa jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan keduanya itu terusir daripada surga. Pun, tengah iki tinggal akan ngoten. Lah, kamu harus paham tenan ya, bahwa dalam ayat ini itu kan yang pertama fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis itu membuat kalian berdua, Adam dan juga Hawa, keluar dari surga. Berarti ini kan pada hakikatnya sedang menghitopi, sedang mengomongi, melarang terhadap yang namanya Adam dan juga Hawa. Itu dalam domirnya itu kan kuma. Kuma itu kan berarti cara wakee iku tasniyah sing mukhatab. Ya, tasnya yang mukhatab bisa mudakar, dua-duanya mudakar, dua-duanya muannas atau mudakar dan juga muannas. Itu bisa masuk seperti itu. Tapi di kelanjutannya itu cuma fatashqa. Mongko sebabnya ciloko sapa sira Adam. Lah ini kan harusnya kan dua juga. Kenapa kok di situ kok dimufradkan? Mulane teng mriki dijelaskan kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli waqtasara ala syaqaihi, dan di dalam ayat itu kenapa kok yang disebut sebagai celaka itu cuma Nabi Adam saja? Li'anna rajul yas'a ala zaujatihi, karena yang laki-laki itulah yang mengajak atas istrinya melakukan hal tersebut. Cara fatashqa kan wakilnya adalah mufrad mudakar mukhatab. Sekurang tutup pian Nabi Yahya ngasine ini. Mufrad mudakar mukhatab. Makanya tengeri ingin dikatakan kenapa kok yang dikhitabi pada lafadz fatashqa itu cuma Adam saja, karena seorang laki-laki lah yang mengajak terhadap istrinya untuk melakukan hal tersebut, sehingga yang disebutkan cuma Nabi Adam saja.
Pun, kita lanjutkan lagi. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Surat Thaha ayat 118. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, dan sungguh bagi kamu Adam di dalam surga tidak akan kelaparan dan tidak akan menjadi telanjang. Tidak akan menjadi telanjang. Artinya ini jaminan sebagai wong lek nang surga, jaminan ini akan benar-benar diberi makanan-makanan yang enak, bahkan ngerentek tok. Hatinya kepingin saja itu langsung makanannya hadir. Dan juga sama wala ta'ra. Di surga itu janjinya yaitu pasti akan diberi pakaian-pakaian yang bagus. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sungguh bagi kamu Adam di dalam surga tidak akan kelaparan dan juga tidak akan menjadi telanjang. Pun tengeriki didhawuhaken kalian Al-Imam Syekh As-Sawi. Qabalallahu subhanahu wa ta'ala bainal ju'i wal uryi wad-dhama wad-dhahwi wa in kana al-ju'u yuqabil atas wal uryi yuqabilu ad-dhahwi li'anna al-ju'a dhullul batin wal uryu dhullul dhahir wad-dhama'u harrul batin wad-dhahwu harrud dhahir. Jadi tengeriki ngeten. Kalau kita lanjutkan nih ya. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, teng lanjuti wa innaka atau wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sungguh kamu Adam tidak akan pernah kehausan di dalam surga ya. Bi fathil hamzati wa kasriha wa la tadha, dan kamu tidak akan pernah kepanasan. Tengeriki didhawuhaken wa annaka bi fathil hamzati wa kasriha. Annaka ini qiraah yang pertama menggunakan fathahnya hamzah. Berarti bacanya annaka. Ataupun satu qiraah yang lain itu wa kasriha dengan kasrohnya hamzah. Bisa wa annaka, bisa wa innaka. Atfun ala ismi inna wa jumlatiha. Kalau dibaca fathah berarti alasannya karena diatofkan atas isimnya inna dan juga jumlahnya, yaitu pada inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. La tadma'u fiha, kamu wahai Adam tidak akan pernah merasakan kehausan di dalam surga. Ai ta'tashu, kamu gak akan kehausan di dalamnya. Wala tadha, dan juga kamu tidak akan merasakan kepanasan di dalam waktu pagi, dalam waktu duha. Ai la yahsul laka harru syamsid duha lintifa syamsi fil jannah. Ini tidak akan hasil bagi kamu panasnya matahari di waktu pagi, karena yang namanya di surga itu tidak ada matahari. Ini kan ya dijelaskan toh, bahwa di dalam matahari, di dalam surga itu besok tidak ada yang namanya matahari. Bahkan juga tidak ada siang, tidak ada malam. Orang enek kok peteng marono padang nang surga kan. Itu kemarin sudah dibahas. Sekarang saya cuma ingin menyampaikan yang terakhir di dawuhnya Syekh As-Sawi ini tadi. Jadi antara ayat yang 19 sama ayat yang 18 ini, ayatnya itu perbandingannya agak bahasanya ngeten. Perbandingannya niku ngeten. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguh kamu di dalam surga tidak akan kelaparan, juga tidak akan telanjang. Kan kemudian di yang ayat yang 19, dan kamu di dalam surga itu tidak akan kehausan, juga tidak akan kepanasan. Nah, ini kenapa kok perbandingannya kok seperti itu? Harusnya kan kamu di dalam surga tidak akan pernah kelaparan dan kehausan. Harusnya kan gitu, karena lapar itu perbandingannya itu yang pas itu haus. Kemudian juga wala ta'ra wala tadha. Lapar itu jenis telanjang itu juga nanti perbandingannya adalah merasakan panasnya matahari. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa kok yang disandingkan itu malah justru
alla taju'a fiha wala ta'ra. Kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, juga tidak akan telanjang, juga kamu tidak akan kehausan di dalamnya, juga tidak akan merasakan panasnya matahari. Oh, ternyata dawuhnya Al-Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh Allah Ta'ala di dalam ayat 118 membandingkan antara kelaparan dan juga telanjang, sedangkan di dalam ayat yang 119 Allah Ta'ala itu membandingkan, menyandingkan antara haus dan juga terkena panas matahari, walaupun sebenarnya yang namanya lapar itu harusnya disandingkan dengan haus, dan juga yang namanya telanjang itu disandingkan dengan panas matahari. Itu ternyata alasannya li'annal ju'a dhullul batin wal uryu dhullud dhahir. Karena yang namanya kelaparan itu merupakan sebuah kehinaan yang ada di dalam batin. Luwe gubak nang jero weteng. Ini merupakan kehinaan secara batin. Wal uryu, telanjang, itu merupakan kehinaan secara dohir. Jadi ancane lek diangen-angen tenan aslinya juga sangat pas. Jadi kenapa kok yang di dalam ayat 118 itu kok lapar disandingkan dengan telanjang? Karena yang namanya lapar itu merupakan kehinaan dohir, kehinaan batin, dan yang namanya telanjang itu kehinaan dohir. Itu perbandingannya seperti itu. Begitu juga yang ada di dalam surat yang ada dalam ayat 119 yang berupa haus dan juga kepanasan. Karena ad-dhama'u harrul batin. Karena yang namanya rasa haus, Pak, itu merupakan panas yang dirasakan di dalam batin. Aku mulai ngelak, wah rasanya tenggorokan gini ku panas. Itu jenenge ngelak. Itu namanya haus, itu merupakan harrul batin, panas yang secara batin. Dan wadhahwi walatatha, ad-dhahwi, panas matahari di waktu pagi, di waktu siang, itu merupakan sebuah panas yang secara dohir. Paham ya? Fanafa an sakinil jannah dullad dhahir wal batin wa harrad dhahir wal batin. Maka Allah Ta'ala menafikan dari semua para penduduk surga kehinaan dohir dan juga kehinaan batin. Kehinaan dohir rupane telanjang, dan kehinaan batin rupane lapar. Dan Allah Ta'ala juga menafikan, meniadakan dari seluruh penduduk surga sebuah kepanasan yang batin rupane ngelak, dan juga kepanasan yang dohir rupane panas matahari. Jadi secara dohir lek pikirane awak dhewe ngono, Pak, itu koyok-koyok ora nyambung. Harusnya lapar disandingkan dengan haus. Harusnya telanjang disandingkan dengan panas matahari. Tapi ternyata justru ada makna yang lebih dalam daripada itu yang harus kita pahami. Bahwa memang sengaja dalam ayat 118 itu yang namanya lapar disandingkan dengan telanjang, dan haus disandingkan dengan panas matahari. Ternyata alasannya adalah karena yang namanya kelaparan itu merupakan kehinaan batin, dan niki telanjang adalah kehinaan dohir. Begitu juga yang namanya haus dan juga panas matahari. Haus itu merupakan panas yang batin, dan panas matahari itu merupakan panas yang dohir. Dan semua itu ditiadakan, dihindarkan oleh Allah dari para penduduk surga. Waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surat Thaha ayat 120. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.